mantap sekali. Saya juga menyapa yang sedang menyaksikan secara online, Shalom. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala dan segenap staf karena telah memberikan kesempatan kepada saya yang masih muda dan lucu ini. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saudara. Perkenalkan, nama saya Bill Reinhardt. Saya melayani di GBI Kamboja Depok di Rayon 9 saudara. Mungkin kalau ada yang nggak tahu, mungkin tahu Taman Doanya, Taman Doa Rumah Pengorbanan. Saya melayani sebagai wakil gembala di ibadah yang ke-6 dan sekaligus saya juga pembina dari anak muda Youth Home for Generation. Dan saya sudah berkeluarga saudara, punya 1 orang anak putra dan puji Tuhan 1 istri. Dan itu aja dari saya. Dan saya berharap semoga hari ini kita mendapatkan satu hal yang baru, firman yang baru, dan memberkati kita semua. Amin. Oke, kita langsung aja buka slide-nya. Oke. Dalam Amsal 14, ayat 30 berkata begini saudara. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, hari ini kita akan bicara tenang. Saudara, hati yang tenang itu di dalam New King James Version diartikan sebagai hati yang sehat, saudara. Apa? Hati yang sehat. Jadi hati tenang itu disamakan dengan hati yang sehat. Nah saudara, ternyata begini, menurut Amsal, kondisi hati kita, ya, kondisi perasaan kita, itu menentukan kesehatan dari tubuh kita. Saya ulangin. Ternyata kata Amsal, saudara, hati yang tenang menyegarkan tubuh, berarti hati yang sehat, kondisi hati kita semua yang ada di sini, itu menentukan kondisi badan kita, saudara. Jadi kalau hatinya sehat, badannya ikut sehat. Kalau hatinya nggak sehat, badannya ikut nggak sehat, saudara. Saudara, dari beberapa sumber yang saya dapetin, ternyata gini, sekitar 80-90% orang yang sakit secara fisik, itu bukan karena pola hidup nih. Saya ulangin, ternyata dari sumber-sumber yang saya dapetin, ternyata 80-90% orang yang sakit fisiknya, itu bukan karena pola hidupnya, saudara. Tetapi justru karena pola pikirnya. Makanya seorang dokter dari Jepang yang bernama Emaru Samoto, dia bilang, ternyata banyak penyakit fisik itu yang disebabkan karena pikiran negatif, saudara. Kekhawatiran, kebencian, kemarahan yang berlarut-larut, itu ternyata mempengaruhi fisik seseorang. Nah saudara, fakta uniknya ternyata di Indonesia ini sekitar tahun 2017 sampai 2018, ada kurang lebih 20 juta orang di Indonesia yang punya penyakit mental. Banyak ya saudara ya? Ada berapa? 20 juta lebih yang punya penyakit mental. Dan sebagian besar mereka mengalami gangguan kecemasan, saudara. Artinya apa? Di Indonesia ini banyak sekali orang yang gak tenang. Betul ya? Bahkan dibilang 1 dari 5 orang di Indonesia punya gangguan kecemasan. Nah saudara, makanya kenapa kalau saudara ingat tahun lalu ada sebuah peristiwa di mana kita nyari susu beruang itu langka, bener gak? Ya, tahu ya saudara ya. Kenapa? Karena ada yang bilang ternyata susu beruang itu bisa nyembuhin COVID, katanya gitu saudara. Saya dapat kiriman video dari teman, waktu zaman-zaman tahun lalu itu, waktu supermarketnya buka itu orang berebutan lari sampai jatuh-jatuhan saudara. Buat apa? Ngerebutin susu beruang. Ada saudara di sini yang ikutan? Tapi ternyata apa? Hoax. Ternyata nggak ada hubungannya susu sama COVID. Kenapa saudara? Kok bisa sampai kemakan kayak gitu? Simple, karena panik. Enggak tenang saudara. Makanya di Amsal dia bilang gini, Amsal 19 ayat 2b. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah saudara, jadi kita bisa bilang gini, kekhawatiran, pikiran negatif kita hanya akan membawa dampak buruk ke dalam hidup kita. Amin. Nah pertanyaannya,
Apa yang harus kita lakuin untuk mendapatkan ketenangan? Satu hal aja saudara, boleh langsung slide-nya? Oke. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan? Satu hal aja. Apa saudara? Kurangin dengar kata orang, perbanyak. Saya ulangin. Kurangin dengar kata orang, perbanyak dengar kata Tuhan. Bukan gak dengar orang sama sekali, tetapi dikurangin saudara. Saudara saya mau tanya, iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan, tapi saya mau bilang iman Anda akan runtuh kalau sampai Anda salah mendengar. Betul? Nah pertanyaannya, firman Tuhan yang mana yang harus kita dengerin? Ada 2 firman saudara, boleh langsung? Ada 2 perkataan Tuhan yang harus kita dengerin. Di next. Oke, di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan begini saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bersama-sama saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua apa sebagian saudara? Semua. Saudara, ayat ini bicara soal 2 hal. Yang pertama itu prioritas. Apa yang kita dahulukan di dalam hidup kita? Saudara, kata dahulu yang ada di ayat ini, bahasa aslinya itu proton. Yang artinya tempat pertama. Jadi bisa dibilang gini, Tuhan pengen ngomong, tetapi jadikan dulu kerajaan Allah apa? Tempat pertama dalam hidup kita. Amin. Jadikan dulu kerajaan Allah tempat pertama, baru apa? Semuanya akan ditambahkan. Dan hal kedua, ayat ini bicara soal apa? Bicara soal janji. Waktu kita menjadikan kerajaan Tuhan tempat pertama, apa janjinya saudara? Semua yang apa? Kita butuhkan. Saudara, konteks ayat ini nggak bicara soal kebutuhan rohani. Konteks ayat ini bicara soal kehidupan sehari-hari. Makanan, minuman, dan pakaian saudara. Nah cuman yang jadi pertanyaan, sudahkah Anda menjadikan tuh kerajaan Allah tempat pertama dalam hidup Anda? Apa cirinya? Ciri utama orang yang menjadikan kerajaan Allah tempat yang pertama. Simpel saudara. Dia pasti akan bela kerajaan Allah, walaupun itu tanda digaris bawahin rugi. Saya ulangin saudara. Apa ciri orang yang udah mendahulukan kerajaan Allah dalam hidupnya? Simpel saudara. Dia pasti akan bela, tanda kutip, kerajaan Tuhan, walaupun itu rugi. Saudara, bela di sini bukan kita dengan kekerasan, tapi dengan ketaatan. Contohnya siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka mau disuruh untuk nyembah patung berhala, mereka nggak mau saudara. Dan itu menyebabkan hukuman mati bagi mereka. Abraham menunggu anak yang dijanjikan selama 25 tahun. Tapi waktu udah datang, Tuhan minta anaknya. Dan begitu juga para martir. Lihat, mereka mendahulukan kerajaan Allah. Walaupun itu mengorbankan nyawanya saudara. Tapi seperti yang saya bilang, itu adalah sebuah janji. Saat kita bela kerajaan Allah, saudara ini perhatikan. Saat kita bela kerajaan Allah yang akan bela kita saudara. Amin. Saya ulangin. Saat kita bela kerajaan Allah yang akan bela kita. Dan bukan cuma dibela, justru dimuliakan. Sadrak, Mesak, Abednego dihukum mati. Kelihatannya rugi, betul saudara ya. Masuk ke dapur api, bahkan yang ngebawa mereka untuk masuk dapur api ikutan mati saudara. Karena saking panasnya. Tapi Tuhan bela. Nggak ada kekurangan apapun. Bahkan bukan cuma nggak kekurangan saudara. Mereka bahkan dijadikan menteri-menteri di Babel. Di Babel waktu itu sama kayak Amerika sekarang, adidaya. Abraham waktu dia menyerahkan Ishak, apa yang terjadi? Tuhan berkati berlimpah-limpah, mau rohani, materi semua. Dan para martir sampai hari ini, namanya terus dimuliakan saudara.
Artinya apa? Saat kerajaan Allah kita bela, kerajaan Allah yang akan bela kita, saudara. Amin. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kita akan tetap bela kerajaan Allah? Walaupun waktu kita bela kerajaan Allah, itu merugikan kita. Saudara, saya mau cerita sedikit soal bagaimana saya mendahulukan kerajaan Allah. Saudara, 1 tahun yang lalu, tepatnya dari kurang lebih dari Januari sampai ke Juni, saya ini mengalami krisis keuangan yang belum pernah saya alamin sebelumnya. Separah apa, saya punya utang dan kebutuhan hidup itu 3 kali dari gaji saya, saudara. Jadi kalau saya punya gaji 1 juta, utang saya berapa, saudara? 3 juta. Yang lucunya saya pernah gajian jam 10 pagi, jam 10.30 gaji saya udah ludes, saudara. Karena saking banyaknya utang saya harus bayar. Dan saya masih harus hidup 1 bulan lagi. Bayang gak tuh? Terus yang kedua, saudara, di tengah krisis keuangan, istri saya lagi hamil. Sudah lagi hamil, waktu itu dia sakit syaraf, saudara. Artinya banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhin dengan gaji yang sangat kecil, saudara. Nah, tetapi saya diperhadapkan dengan situasi di mana saya menyerah dengan keadaan atau tetap mendahulukan kerajaan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, bersyukur untuk apa yang kita punya, gampang gak, saudara? Gampang, walaupun banyak yang lupa mungkin. Tapi bersyukur untuk apa yang kita gak punya, saudara, itu sulitnya luar biasa. Itu butuh iman. Saudara, kasih perpuluhan di tengah kelebihan Anda, mudah apa enggak? Itu biasa, saudara. Tapi waktu Anda kurang dan Anda harus tetap kasih perpuluhan, itu sakitnya. Dada kayak dibelah-belah. Sakitnya di sini, saudara. Tapi saya tetap memilih untuk bela kerajaannya. Walaupun rugi, saudara. Saya tetap kasih perpuluhan, saya tetap bersyukur, saya tetap bersaat teduh setiap hari. Walaupun saya, ya udahlah, walaupun keadaannya merugikan saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ingat, ini adalah janji. Waktu kita bela kerajaan Allah, apa? Kerajaannya yang akan bela kita. Saudara, hari ini, apa yang dulu hilang dari kehidupan saya, mulai Tuhan ganti sedikit demi sedikit. Dan saudara, kalau saudara masih ngelihat saya berdiri di sini, segar, bugar, dan bundar, itu bukan karena kekuatan saya, saudara. Tapi karena apa? Karena kerajaan Allah yang bela saya. Amin. Nah, jadi saudara, bertanya sama diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah menjadikan kerajaan Allah tempat pertama dalam hidup Anda? Karena saat Anda bela kerajaan Allah yang akan bela kita. Amin. Dan yang kedua, yang terakhir, saudara. Boleh slide-nya? Perkataan Tuhan yang mana lagi yang harus kita dengerin? Oke. 1 Petrus 5 ayat ke-7 dikatakan begini, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Ia yang memelihara kamu. Berserah. Serahkanlah, cash away, kasih semua kekhawatiranmu kepadanya. Sebab dia yang pelihara kamu. Boleh di next. Maksudnya apa sih? Saya kasih ilustrasi sedikit, saudara. Boleh? Next, ada gambarnya. Oke, mantap. Saudara, di depan ini adalah sebuah kapal, salah satu kapal terbesar di dunia. Namanya Celebrity Edge, saudara. Anda bisa lihat sendiri, kapalnya segede apa? Sama gedung masih gedean kapalnya. Betul ya? Ini gede banget. Tapi saya mau tanya, saudara. Kapal sebesar ini, siapa yang kendaliin? Nahkoda. Betul ya? Bukan masinis. Kapal sebesar ini yang mengendalikan hanya satu orang, saudara. Namanya nahkoda. Artinya gini, mau kapalnya sebesar apapun, saudara.
Kalau nahkodanya bilang ke kanan, dia akan ke kanan, betul? Kalau nahkodanya bilang ke kiri, dia akan ke kiri. Kalaupun nahkodanya mau nabrakin ini kapal ke gedung itu, kapalnya nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Kenapa? Karena yang mengendalikan nahkoda. Nah, saudara, begitu juga dengan kita. Sebesar apapun hidup Anda, sebaik apapun hidup Anda, siapapun Anda, yang mengendalikan hidup Anda adalah nahkoda yang ada dalam diri Anda. Nah, cuman pertanyaannya, siapa yang jadi nahkoda dalam hidup Anda? Uang, jabatan, anak, keluarga, atau Tuhan Yesus, saudara? Nah, saudara, saat kita menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan, saya mau kasih tahu satu hal. Seberapa buruknya hidup Anda di masa lalu, Tuhan akan bikin kebaikan di masa depan. Saya boleh minta pemain keyboard? Dan saya akan tutup khotbah hari ini, saudara, dengan satu kesaksian terakhir. Bagaimana saat kita kasih kendali hidup kita kepada Tuhan, masa lalu kita yang buruk sekalipun, Tuhan akan buat menjadi masa depan yang penuh harapan. Saudara, percayalah, kalau saya berdiri di depan Anda, berkhotbah gitu ya, percayalah, ini bukan mimpi saya. Ini bukan impian saya. Karena pada dasarnya saya pengennya jadi pembisnis, saudara. Makanya saya sekolahnya sekolah ekonomi. Kuliahnya kuliah ekonomi, saya nggak mau jadi pendeta. Nggak ada di pikiran saya mau jadi hamba Tuhan, nggak ada, saudara. Dari kecil aja, dari saya SMP, itu saya udah kenal yang namanya rokok, ya kan? Minum-minuman keras, pornografi dan lain sebagainya. Dan waktu SMA, 1 tahun, saya dipindah sekolah 3 kali, saudara. Jadi 1 tahun itu saya di DO 2 kali dari sekolah. Bayangin. Dan lebih uniknya lagi, papa saya pendeta. Nah loh, bapaknya pendeta, anaknya pendekar. Bapaknya pendeta, anaknya pendekar, saudara. Boleh sambil diri enggak? Dan itu terjadi bertahun-tahun, saudara. Sampai satu waktu, saya berjumpa untuk sekian kalinya sama Tuhan. Dan dari situ saya bangun hidup saya walaupun jatuh bangun. Dan sampai berapa tahun yang lalu, waktu saya lagi saat teduh, Tuhan seakan-akan kayak di hati, itu ada desakan, kasih kendali hidupmu. Jadi waktu saya udah intim sama Tuhan, ternyata belum semuanya saya kasih. Saya pikir udah semuanya, ternyata belum. Dan setiap kali saya berdoa, Tuhan selalu desak, kasih kendali hidupmu. Kasih kendali hidupmu. Saya bergumul berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara. Karena saya nggak berani kasih kendali hidup saya sama Tuhan. Kenapa? Karena saya takut dibawa ke tempat yang saya nggak mau. Tapi kan terus didesak, makin kuat. Akhirnya saya nyerah, saya berserah. Saya kasih kendali hidup saya ke tangannya Tuhan. Dan saya jadikan dia nahkoda atas hidup saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya baru ngerti. Setelah saya kasih kendali hidup saya ke tangan Tuhan, gak berapa lama kemudian, saya dipercayakan untuk megang anak muda di Depok. Dan saya baru ngerti, saudara, dan saya baru paham kenapa Tuhan izinkan hal-hal gak enak terjadi dalam hidup saya sebelumnya. Ternyata untuk memberkati anak-anak muda di kota Depok itu. Waktu saya pelayanan, ternyata saya nemuin banyak anak-anak muda yang alamin kayak saya. Dari yang mulai kecanduan pornografi, kecanduan onani, saudara, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Dan karena saya udah ngelewatin semua, dan saya udah tinggalin, saya punya kunci jawabannya. Jadi waktu mereka curhat ke saya, Kak, gue begini, Kak, gue begitu. Karena saya udah lewatin, nih bro, begini caranya.
Dan mereka mulai dipulihin, saudara. Bahkan sekarang ada yang jadi ketua youth. Dan sampai satu waktu, saudara, ini yang paling saya nggak lupain. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, ada seorang anak muda yang datang ke saya dengan masalah. Biasa masalah anak-anak muda itu nggak jauh dari pergaulan bebas, seks dan lain sebagainya. Dia datang ke saya, ke rumah, cerita. Saudara, tapi perlu di notes, anak ini tuh bukan orang Kristen. Dia Kristen secara KTP, tapi imannya iman ateis, saudara. Ya. Jadi bisa dibilang dia nggak percaya sama Tuhan, gitu ya. Nah cuman mungkin karena walaupun nggak percaya sama Tuhan, kalau udah kepentok ke Tuhan juga ujung-ujungnya. Akhirnya dia datang ke saya, cerita. Jadi ceritanya dia punya mantan, saudara. Mantan ini bohongin dia, gitu. Dibilang ya gitulah. Aku udah stres, saya ngeliat mukanya udah datar banget. Tapi Tuhan kasih hikmat ke saya bilang, karena saya pernah ngelewatin juga. Saya bilang ke dia, bro, bohong, saya bilang gitu. Itu bohong, enggak, mantan lu tuh bohong, saya bilang kayak gitu. Tapi dia kayaknya nggak percaya, kayak iya, cuma iya dong gitu, iya. Akhirnya udah, saudara tahu gak? Berapa hari kemudian, setelah saya ngomong itu, tiba-tiba temannya WA saya, Kak, si A nih, ternyata dibilang, bener kata Kabil, mantannya bohong. Dan saudara dari situ, dia minta izin untuk WA saya pribadi. Tahu gak WA-nya apa, saudara? Ini yang bikin saya emes. Tadi saya bilang apa? Dia gak percaya sama Tuhan, betul ya? Dia ateis. Tapi waktu saya ketemu saya dan saya kasih tahu solusinya, tiba-tiba saudara, dia WA, Bang, apa sih buktinya Tuhan ada? Dia bilang kayak gitu. Bang, kok Alkitab dibilang paling benar, apa buktinya? Saya jawab. Dan akhirnya saudara, ini saya gak pernah lupa, dia bilang gini, Bang, boleh gak saya ikut ibadah anak muda? Saudara, kenapa? Dari seorang yang ateis, dari orang yang berantakan hidupnya, tiba-tiba mau nyerahin hidupnya ke Tuhan. Kenapa, saudara? Simple. Karena satu orang kasih kendali hidupnya ke tangan Tuhan. Waktu dia kasih kendali hidupnya, masa lalu yang terburuk sekalipun jadi masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi hari ini kita udah belajar 2 hal, 2 firman untuk kita tenang dalam hidup kita. Yang pertama apa? Kurangi dengar kata orang, perbanyak dengar kata Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang kedua apa? Berserah. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.